Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar sobat daring semuanya? Kali ini saya akan menjelaskan tentang video tentang tips bagaimana kita merancang kelas e-learning kita, gitu ya. Jadi ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan ketika kita mau merancang kelas e-learning kita. Sebagaimana kelas tatap muka konvensional yang selama ini di kelas itu pun juga harus kita rencanakan. Maka di kelas e-learning ini juga harus kita rencanakan. Nah, apa saja harus kita rencanakan? Yang pertama itu adalah analisa kompetensi. Jadi kita harus menganalisa apa kompetensi capaian pembelajaran di mata kuliah kita. Ini terdiri menjadi 3, yaitu silakan dianalisis bagaimana skill mahasiswa, bagaimana pengetahuan mahasiswa, dan bagaimana keterampilan. Ya, ada 3, mohon maaf ya. Pertama adalah pengetahuannya, kemudian yang kedua keterampilannya, yang ketiga adalah sikap. Jadi ini silakan dianalisis apa pengetahuannya yang harus dicapai oleh mahasiswa, kemudian keterampilan yang harus dicapai oleh mahasiswa, dan sikap. Ya, jadi 3 komponen ini harus ada di dalam pembelajaran e-learning. Pengetahuan itu bisa diwakili dalam konteks materi pembelajaran. Keterampilan mungkin bisa dipakai dengan menggunakan metode penugasan dan sebagainya. Sedangkan sikap, bagaimana kita melakukan atau mungkinkah kita itu menumbuhkan atau menanamkan satu sikap tertentu kepada mahasiswa dengan pembelajaran daring. Itu bisa kita lakukan dengan kita membuat satu sistem pembelajaran daring yang membangun sikap. Mungkin yang paling terasa itu adalah bagaimana kita membangun sikap kepada mahasiswa itu sikap untuk melakukan kedisiplinan dalam waktu. Nah, silakan dianalisis. Ini hampir mirip seperti kita melakukan analisis di RPS ya, analisis kompetensi, rancangan pembelajaran semesteran. Itu juga ada pengalaman mahasiswa. Pengalaman belajar mahasiswa itu apa di kelas gitu ya. Sama juga di kelas online ini. Itu juga sama, harus direncanakan analisis kompetensinya yang terdiri dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus dilakukan apa? Yaitu silakan susun dan rancang model pembelajaran. Apa yang dimaksud dengan model pembelajaran? Model pembelajaran ini seperti rancangan pembelajaran semesteran, yaitu berkaitan dengan aktivitas pembelajaran yang akan dilaksanakan selama pembelajaran secara online. Jadi direncanakan apa materinya, bagi kapan materi itu bisa diakses, kemudian di dalam model pembelajaran ini harus mengandung tadi, sebagaimana video saya sebelumnya tentang standar learning, yaitu materi pembelajarannya apa, kemudian interaksinya bagaimana, kemudian evaluasinya bagaimana, dan jadwal-jadwalnya bagaimana. Jadi di dalam model pembelajaran ini itu nanti akan dirancang urutan. Karena ingat, yang harus Bapak Ibu sekalian ketahui bahwasanya ketika kita menggunakan pembelajaran secara online, secara daring, itu ibaratnya seperti kita merancang sebuah game. Jadi saat ini Bapak Ibu sekalian harus merancang bagaimana proses pembelajaran itu, perilaku mahasiswanya harus bagaimana dan seperti apa. Itu apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Karena kalau ini tidak dilakukan dengan baik, ini titik krusialnya. Jadi titik krusial yang paling penting di dalam rancangan pembelajaran e-learning itu adalah di poin yang kedua ini, yaitu merancang dan menyusun model pembelajaran. Karena di dalam model pembelajaran ini, yang paling penting itu adalah apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa dan apa yang harus dilakukan oleh dosen. Nanti akan saya detailkan di video yang lain tentang model pembelajaran. Itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga yang harus kita lakukan itu adalah menyusun rubrik penilaian. Jadi sama dengan pembelajaran di dalam kelas itu ada rubrik penilaian. Di dalam pembelajaran daring pun itu harus ada rubrik penilaiannya. Tips dari saya adalah bahwasanya di dalam menyusun rubrik pembelajaran ini kalau sebaiknya adalah seluruh aktivitas mahasiswa selama pembelajaran online itu harus kita berikan hadiah, kita harus berikan reward dalam bentuk penilaian. Jadi misalkan ada penilaian untuk diskusi online-nya, ada penilaian ketika mereka harus mengerjakan tugas, ada penilaian untuk mengevaluasi. Jadi penilaian itu tidak hanya aspek di evaluasi pembelajaran saja, tapi bisa dikaitkan dengan
ketika mahasiswa itu berinteraksi di dalam kelas forum diskusinya, diskusi olehnya gitu ya, atau kelas video conference-nya. Silakan, itu nanti dirancang Bapak sekalian. Apa saja model-model penilaian yang akan diberikan kepada mahasiswa ketika melakukan pembelajaran online. Prinsipnya adalah mungkin seperti prinsip main game gitu ya. Setiap kali seorang gamer itu menyelesaikan satu level gamenya, itu akan diberikan reward nilai. Nah, usahakan juga seperti itu. Jadi kalau bisa rubrik penilaian itu kita susun, itu adalah untuk memberikan semua aktivitas yang dilakukan mahasiswa di dalam pembelajaran online itu atau pembelajaran daring itu harus diberikan reward dalam bentuk penilaian. Supaya apa? Supaya mahasiswa termotivasi untuk belajar secara online. Begitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini juga setelah kita susun analisis kompetensi, kita susun learning modelnya, kita susun rubrik penilaiannya, baru kemudian yang keempat itu adalah kita siapkan bahan ajar, kita siapkan model diskusinya, rancangan model diskusinya, kita siapkan untuk bentuk interaksinya. Jadi tahapan yang keempat ini adalah tahapan assembling. Assembling atas atau penyusunan, ya, menyusun seluruh bahan-bahan yang diperlukan untuk pembelajaran online atau pembelajaran daring ini. Dan yang terakhir, yang kelima, ini adalah setelah bahan tadi disiapkan semuanya, langkah yang kelima adalah kita men-setting kelas online kita. Jadi, kalau sudah selesai tahapan 1 sampai tahapan 4, maka di tahapan yang kelima ini adalah kita tinggal mengimplementasikan, yaitu men-setting rancangan pembelajaran online tadi itu berdasarkan analisis kompetensi, berdasarkan analisis learning modelnya, bagaimana rubrik penilaiannya, bahan ajarnya apa saja, baru kemudian kita akan men-setting kelas pembelajaran daring itu di platform yang kita gunakan. Jadi ini nanti bagaimana lebih kepada tampilannya. Jadi kalau di tahapan kelima ini ibaratnya adalah kita seperti menyusun sebuah website, menyusun sebuah halaman website yang itu bagaimana caranya mudah diakses, enak dilihat oleh mahasiswa dan sebagainya, dan sangat informatif oleh mahasiswa. Jadi usahakan di dalam men-setting ini harus jelas informasi yang ditampilkan, sehingga bagi siapapun yang mengakses e-learning kita di platform yang kita miliki itu bisa dengan mudah untuk memahami, tidak ada bias dan sebagainya, perintah jelas dan sebagainya, dan yang penting mungkin dari sisi aspek estetika itu juga menjadi penting. Jadi tidak hanya full penuh dengan tulisan-tulisan saja, tapi aspek-aspek estetika itu menjadi penting sehingga bisa memotivasi mahasiswa itu untuk belajar. Jadi itu 5 hal yang harus Bapak Ibu sekalian siapkan untuk mempersiapkan pembelajaran online, pembelajaran daring dengan menggunakan platform-platform yang Bapak sekalian siapkan. Apapun itu platformnya, apakah pakai Moodle, apakah pakai Google Classroom, ataukah Trello, ataukah Edmodo dan sebagainya, atau lain-lainnya, paling tidak adalah 5 tahapan itu menjadi penting, krusial untuk disiapkan. Oke, itu saya rasa di video saya kali ini. Silakan Bapak sekalian yang mau mempersiapkan pembelajaran daring, disiapkan 5 komponen tadi itu, baru insya Allah mudah-mudahan itu akan bisa menjadikan kelas daring atau kelas online Bapak sekalian itu akan menyenangkan bagi mahasiswa dan bagi siapapun pengguna kelas online tadi. Oke, terima kasih. Selamat mencoba, selamat berkarya, selamat berinovasi dalam pembelajaran daring, dan selamat memasuki era cybergogi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.